Assalamualaikum, salam sejahtera. Setelah melakukan eksplorasi minyak di Riau hampir 100 tahun lamanya, kini pengelolaan ladang minyak Blok Rokan sudah diserahkan ke Pertamina oleh PT Chevron. Ada baiknya kita selaku pelajar di Riau mengetahui informasi terkait hal ini. Berikut tim School Channel Riau telah merangkum liputan untuk sobat pelajar. Tengah malam pukul 00 waktu Indonesia Barat pada 9 Agustus 2021, bertepatan dengan Hari Jadi Riau ke-64, alih kelola lapangan minyak dan gas bumi di Blok Rokan, Provinsi Riau, beralih ke PT Pertamina. Alih kelola ini disaksikan mulai dari Menteri, Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Riau, hingga masyarakat biasa. PT Chevron Pacific Indonesia telah mengelola ladang minyak hampir 1 abad lamanya, tepatnya sejak 97 tahun silam. Chevron melepaskan pengelolaan ladang minyak dan gas bumi tersebut karena masa kontrak eksplorasinya sudah habis. Ladang tertua di bumi lancang kuning ini sudah berhasil memproduksi 11 miliar barel minyak Riau sejak 1924 hingga saat ini. Berikut adalah rangkuman tim School Channel Riau mengenai perjalanan PT Chevron dari berbagai sumber. 97 tahun jejak panjang Chevron di Indonesia. Sederet peristiwa dan warisan penting patut dicatat dan dirayakan. Cerita perjalanan PT Chevron Pacific Indonesia di Riau layaknya bukti kisah keyakinan dan kegigihan. Pada Maret 1924, 4 geolog Standard Oil Company of California tiba di Indonesia dan melakukan survei eksplorasi di Kalimantan dan Sumatera pada Maret 1924. Pada bulan Juni 1930, NV Nederlandse Pacific Petroleum Maatschappij atau Netherlands Pacific Oil Company, perusahaan awal PT Chevron Pacific Indonesia, didirikan. Dekade 40-an merupakan masa terpenting dalam sejarah NPPM dan industri migas Indonesia. 2 lapangan minyak terproduktif, yaitu Lapangan Duri dan Lapangan Minas, ditemukan pada dasawarsa ini. Lapangan Duri pada Maret 1941 dan Lapangan Minas pada Desember 1944. Minyak pertama Minas diperoleh pada April 1952 yang langsung diekspor melalui pelabuhan minyak Karawang dan Pakning. Lalu, pada Februari 1954, Lapangan Duri mulai berproduksi. Tahun 1957, CPPM yang melanjutkan operasi NPPM mulai membangun jaringan pipa, jalan akses, dan fasilitas pelabuhan di Dumai. Pembangunan jalan minyak Duri Dumai selesai dibangun pada Maret 1958. Ekspor minyak pertama dari pelabuhan Dumai berasal dari Lapangan Duri. PT Caltex Pacific Indonesia resmi dibentuk menggantikan CPPM pada Februari 1963. Julius Tahia, orang Indonesia pertama, diangkat sebagai Ketua Dewan Direksi PT Caltex Pacific Indonesia. Beliau menduduki posisi ini sejak April 1966 sampai April 1977. PT CPI menorehkan pencapaian penting pada September 1966 dengan pencapaian produksi minyak kumulatif sebesar 1 miliar barel dari 5 lapangan. Dekade 1960-an ditutup dengan pencapaian produksi kumulatif 1 miliar barel dari Lapangan Minas pada Desember 1969. Puncak kinerja produksi PT CPI terjadi tahun 1973, ditandai dengan produksi juta barel minyak per hari pada Mei 1973. Sepanjang tahun 1973, rata-rata produksi PT CPI mencapai 963.000 barel per hari. Harun Al-Rashid diangkat menjadi Ketua Dewan Direksi PT CPI menggantikan Julius Tahia yang menduduki jabatan baru sebagai Ketua Dewan Komisaris pada Mei 1977. Posisi ini diduduki Harun Al-Rashid sampai Desember 1993.
PT CPI mencatatkan pencapaian produksi minyak kumulatif 5 miliar barel minyak pada Februari 1982. Production sharing contract Blok Rokan dimulai pada November 1983. Teknologi Enhanced Oil Recovery injeksi uap mulai diimplementasikan di lapangan Duri pada 1985 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 3 Maret 1990. Proyek injeksi uap di Duri ini merupakan salah satu pengembangan injeksi uap terbesar di dunia. Baihaqi H. Hakim menjadi Presiden dan Ketua Dewan Direksi PT CPI, menggantikan Harun Al-Rashid pada Januari 1994 sampai Desember 1999. 10 tahun setelah pengaplikasian injeksi uap, lapangan Duri mampu mencapai produksi kumulatif 1 miliar barel minyak pada September 1995. Humayun Bosha diangkat dan menjabat sebagai Presiden Direktur PT CPI pada Januari 2000. Posisi ini dipegang beliau sampai April 2004. PT CPI mencapai produksi minyak kumulatif 10 miliar barel minyak pada Juli 2002. Yudiana Ardiwinata diangkat menjadi Presiden Direktur PT CPI pada Mei 2004 sampai dengan November 2005. Pada September 2005, PT Caltex Pacific Indonesia resmi berubah nama menjadi PT Chevron Pacific Indonesia. Suwito Anggoro diangkat dan menjabat sebagai Presiden Direktur PT CPI pada Desember 2005 sampai Februari 2010. Produksi minyak akumulasi lapangan Minas mencapai 4,5 miliar barel pada Februari 2007. Abdul Hamid Batubara diangkat dan menduduki jabatan Presiden Direktur PT CPI mulai Maret 2010 sampai Maret 2014. Produksi minyak akumulasi lapangan Duri mencapai 2,5 miliar barel pada Mei 2013. Albert BM Simanjuntak diangkat dan menjabat sebagai Presiden Direktur PT CPI pada April 2014 hingga saat ini. Pada Mei 2016, PT CPI mencatatkan produksi kumulatif 12 miliar barel minyak dari seluruh wilayah operasi yang dioperasikan PT CPI di Riau. Kontrak kerjasama Blok Rokan yang dioperasikan PT CPI berakhir pada 8 Agustus 2021 dan dikembalikan ke SKK Migas atas nama Pemerintah Indonesia. Kinerja andal PT CPI sebagai produser minyak terbesar dan kontributor pertumbuhan sosial dan ekonomi di Indonesia tidak dapat tercapai tanpa energi yang diberikan setiap pekerjanya. Energi insani setiap pekerja, apapun fungsi kerjanya, berperan dalam pencapaian PT CPI yang menjadi warisan terbaik kita untuk bangsa dan negara. Setiap dari kita adalah bagian dari jejak panjang PT CPI yang patut kita syukuri dan rayakan. Bersama, kita majukan Indonesia. Tentu saja, generasi muda Riau berharap ladang minyak Blok Rokan yang kini dikelola PT Pertamina mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Tim School Channel Riau mengabarkan.